Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. SM Store, amanah dalam muamalah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Id rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberikan panjang usia menyaksikan hari terbesar dalam setahun, yaitu hari Idul Adha, yang mana baginda Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, inna a'dhamal ayyam indallahi yaumun nahri. Sesungguhnya hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hari penyembelihan. Maka hari ini adalah puncak dari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita di 10 hari ini dan menerima taubat kita dan mengampuni dosa-dosa kita, Allahumma amin. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada suri tauladan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga para keluarga beliau, para sahabat dan seluruh umat beliau yang istiqamah menghidupkan sunnah-sunnah beliau dengan baik hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, ikhwatal iman wal islam rahimani wa rahimakumullah. Di antara pelajaran yang bisa kita petik dari kisah kurban yang dilaksanakan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, yaitu adalah bagaimana beliau mengesahkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Beliau senantiasa menyeru kepada tauhidullah, yang mana penyembelihan merupakan salah satu bentuk ibadah yang agung yang hanya diperuntukkan hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka salatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah. Menunjukkan bahwasanya salat, penyembelihan mewakili bentuk-bentuk ibadah lainnya adalah diberikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salat saya, sembelihan saya, artinya semua ibadah saya, wa mahyaya wa mati, begitu pula hidup mati saya, semua nasib kehidupan saya, baik itu jodoh, rizki, pekerjaan, sembuh dari penyakit dan sebagainya, semuanya hanya diserahkan kepada Allah Rabbul Alamin. Jangan sampai kita menyerahkannya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, mempersekutukan Allah dengan makhluk-makhluknya. Inilah inti dakwah yang diajarkan oleh Nabiullah Ibrahim dan berlangsung terus. Bahkan inilah inti dakwah seluruh nabi dan rasul. Walaqad arsalna min qablika, dan telah kami utus
sebelum wahai Muhammad, para rasul semuanya menyeru kepada at-tauhid, la ilaha illallah. Lihatlah Nabi Nuh alaihissalam, beliau berdakwah 950 tahun lamanya hanya menyuruh apa? Qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Beliau mengatakan, wahai kaumku, beribadahlah hanya kepada Allah. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang disembah bagi kalian kecuali hanya Dia, kecuali hanya Allah. La ilaha illallah. Begitu pula Nabi Saleh berdakwah kepada kaumnya, kaum Tsamud. Qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Beliau mengatakan, wahai kaumku, beribadahlah kalian hanya kepada Allah. Tidak ada bagi kalian sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Begitu pula Nabiullah Hud alaihissalam. Beliau mengatakan ucapan yang sama. Qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, beribadahlah hanya kepada Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah bagi kalian kecuali Allah. Maka inilah inti dakwah para nabi dan rasul. Oleh karena itu semua dakwah hendaknya dimulai dan hendaknya memprioritaskan masalah tauhid dan memperingatkan umat dari kesyirikan. Dan inilah pelajaran penting dari kisah kurban yang dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim. Hingga Allah pun menerima pengorbanannya dan digantikan oleh kambing yang besar. Maka para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, kenapa dakwah kepada tauhid dan memperingatkan umat dari kesyirikan ini selalu diseru oleh para nabi semenjak Rasul yang pertama sampai Nabi kita Muhammad SAW. Beliau 13 tahun di Mekah terus mendakwakan kepada tauhid, dan di Madinah pun beliau terus menyeru para sahabat kepada tauhid. Kenapa tauhid para hadirin sekalian? Karena tauhid adalah yang bisa menyelamatkan seorang hamba di akhirat kelak, selamat menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, dan selamat dari siksa api neraka, kekal di dalamnya selama-lamanya. Nabi SAW pernah bersabda, man kana akhira kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang ucapan terakhirnya dalam hidupnya di dunia adalah ucapan tauhid, ucapan la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Sebaliknya seseorang yang dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka justru Allah mengancam, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang yang kufur kepada Allah dari kalangan ahli kitab dan orang-orang musyrikin, maka mereka berada di dalam neraka kekal selamanya. Allah juga berfirman, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa min lidzalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik mempersekutukan Allah, maka Allah telah haramkan baginya surga dan tempat kembalinya adalah neraka, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim, orang-orang yang berbuat kesyirikan. Oleh karena itu para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, inilah pelajaran yang penting hendaknya kita menjaganya, yaitu menjaga tauhid kita jangan sampai terkotori oleh kesyirikan sedikit pun. Kemudian pelajaran penting lainnya para hadirin sekalian yang kedua, dari kisah kurban yang dilaksanakan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yaitu beliau berjuang, beliau berusaha keras, beliau berkorban untuk mendidik anak-anak beliau. Bagaimana istri beliau Hajar radhiyallahu ta'ala anha, beliau bingung ketika kehabisan makanan, kehabisan air, maka beliau pun berlari ke sana kemari di antara Bukit Safa dan Bukit Marwah, yang kemudian saat ini diwujudkan dalam ibadah sa'i. Beliau bolak-balik kenapa? Karena beliau memperhatikan putra beliau. Maka ini menjadi pelajaran bagi kita sekalian, bagaimana pengorbanan orang tua kita, pengorbanan ayah ibu kita dalam mendidik anak-anaknya. Mereka rela untuk kurang tidurnya demi anak-anak mereka. Mereka rela untuk tidak enak makan, tidak enak tidur, tidak enak makan, tidak enak minum untuk kelangsungan hidup putra-putranya. Maka para hadirin sekalian,
hendaknya seorang anak mengingat perjuangan ayah ibunya. Bagaimana mereka bersusah payah, bagaimana mereka terus mendoakan putra-putrinya agar selamat dunia dan di akhirat. Oleh karena itu bagi mereka, khususnya yang masih memiliki ayah ibu yang masih hidup, maka berbaktilah. Karena Nabi SAW pernah berpesan, al-walidu awsatu abwabil jannah, orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Fa in syi'ta fa'di dzalikal bab aw ihfadhu. Kalau kamu ingin dapat pintu itu, maka jagalah baik-baik pintu tersebut. Namun jika tidak, maka silahkan menyia-nyiakannya. Oleh karena itu para hadirin sekalian, orang tua kenapa disebut pintu yang paling tengah? Karena mereka adalah orang yang terdekat dengan kita. Mereka hidup dengan kita, di rumah-rumah mereka menanti. Maka janganlah disia-siakan para hadirin sekalian. Baktilah kepada orang tua kita dengan berucap kata yang baik, yang lembut. Jangan membentak mereka. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma, kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan sedikit pun ucapan kalimat uff. Penolakan yang paling halus uff. Jika ada kalimat yang lebih halus, maka pasti Allah akan pergunakan di dalam Al-Qur'anul Karim. Maka uff saja tidak boleh. Dan jangan pula membentak kedua orang tuamu. Maka para hadirin sekalian, di antara penafsiran yang disebutkan oleh para ulama, yaitu adalah ketika seorang orang tua dia sudah tua renta, dia sudah sepuh, sudah tidak bisa apa-apa. Kemudian orang tua tersebut dia buang air, maka saat itu sang anak tidak boleh dia mengucapkan kalimat uff, tidak boleh dia merasa jijik, dia harus membersihkannya dengan senang hati, sebagaimana dulu ayah ibunya pun membersihkan kotorannya dengan senang hati. Maka para hadirin sekalian, besar sekali hak orang tua kepada kita sekalian. Pernah ada seorang sahabat, dia ingin berangkat berjihad. Dia berkata, ya Rasulullah, uridul jihad. Maka Nabi SAW pun bertanya, ahayyun walidak, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Maka pemuda ini pun mengatakan, masih ada ibu saya ya Rasulullah. Maka Nabi SAW pun menasihatkan, falzamha fa innal jannata tahta qadamaiha. Kalau gitu, tetaplah engkau bersama ibumu. Baktilah kepada, terus tempel ibumu. Karena surga itu berada di bawah kedua kakinya. Oleh karena itu bagi mereka sekali lagi yang memiliki ayah ibu, teruslah berbakti kepada keduanya. Taatilah apa saja perintah yang selama itu dalam perkara yang ma'ruf. Bahkan apabila ayah ibu kita pun adalah berbeda keyakinan dengan kita, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kata Allah Subhanahu mengingatkan para anak, apabila kedua ayah ibumu memaksamu untuk mempersekutukan dengan Allah apa yang kau tidak memiliki ilmu di atasnya, maka jangan kalian taati. Namun apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Akan tetapi pergaulilah keduanya. Meskipun memaksa untuk berbuat kesyirikan, tapi pergaulilah keduanya dengan cara yang baik. Apalagi ketika kedua orang tua kita adalah kedua orang muslim yang masih sholat, maka tentu saja lebih besar haknya kepada kita sekalian, para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu berbaktilah kepada orang tua kita, karena pintu surga orang tua tersebut memang dia pintu yang paling dekat dengan kita, namun juga merupakan pintu yang paling cepat menutupnya. Bagaimana tertutupnya? Dengan kematian mereka berdua. Oleh karena itu bersegeralah untuk berbakti kepada ayah ibu kita sebelum nanti kita menyesal. Sudah banyak di antara saudara-saudara kita yang menyesal ketika meninggal oleh kedua ayah ibunya. Maka mereka pun merasa kurang dalam berbakti kepada ayah ibunya. Maka penyesalan itu datang setelah pintu itu tertutup, para hadirin sekalian. Oleh karena itu ini pelajaran yang sangat penting. Bagaimana Nabi Ibrahim, Hajar alaihi salam berusaha berkorban demikian beratnya untuk anaknya, putranya Nabi Ismail.
Dan pelajaran yang terakhir para hadirin sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Dari pengorbanan seorang ayah dan seorang ibu tersebut, maka lahirlah seorang anak yang saleh, yaitu Nabiullah Ismail alaihissalam. Seorang anak yang saleh yang sulit dicari tandingannya, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma balagha ma'ahu sa'ya," ketika Nabi Ismail sudah beranjak besar, sudah membantu ayahnya, mulai bekerja bersama Nabi Ibrahim, maka justru Nabi Ibrahim diuji. Beliau mengatakan kepada putranya, "Inni ara fil manami anni adbahuk." Saya melihat di dalam mimpi saya bahwasanya saya menyembelihmu. Maka bayangkan sikap seorang anak ketika dia melihat seorang ayahnya, panutannya, diperintahkan untuk menyembelih dirinya. Lihatlah bagaimana sikap seorang anak yang soleh, yang tahu bahwasannya ayahnya adalah seorang rasul pilihan, Khalilur Rahman, salah seorang manusia dari dua manusia yang dicinta oleh Allah, dijadikan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Apa kata putra yang soleh ini? Beliau mengatakan, "Qala ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin." Nabi Ismail mengatakan, "Wahai ayahku, laksanakanlah sesuai dengan apa engkau diperintahkan. Niscaya engkau akan mendapatiku termasuk ke dalam orang-orang yang bersabar." Sebuah sikap yang luar biasa dari seorang anak yang luar biasa, sulit didapatkan pada hari ini para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka betullah seorang anak yang saleh itu akan menjadi penyejuk mata kedua ayah ibunya. Baik di dunia, seorang ayah, seorang ibu akan sejuk ketika dia melihat anaknya taat kepadanya, ketika melihat anaknya taat kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di antara penafsiran, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, berikanlah kepada kami dari istri-istri kami dan anak-anak keturunan kami penyejuk mata. Apa di antara penafsirannya? Para ulama kita mengatakan, yaitu Allah memperlihatkan pada anak-anak kita mereka berbuat amal-amal soleh. Maka betapa sejuknya di dunia ketika kita melihat anak kita menjadi seorang orang yang menjaga sholatnya, menjadi orang yang khusyuk dalam sholatnya, menjadi orang yang hafidh Al-Quran, yang mengamalkan sunnah Rasul SAW, sejuk. Begitu pula ketika orang tua itu sudah meninggal dunia, maka anak yang soleh pun akan menjadi penyejuk matanya. Nabi SAW pernah bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata'a anhu amaluhu." Apabila seorang anak manusia sudah meninggal dunia, terputus sudah amal-amalnya. Illa min thalatha, kecuali dari 3 perkara. Salah satunya apa? Wa waladin shalihin yad'ulah, anak soleh yang senantiasa mendoakannya. Maka orang tua ketika mereka sudah dimandikan, dikafani, dikuburkan, apa yang mereka nanti para hadirin sekalian? Doa-doa dari putranya. Oleh karena itu jangan pernah setiap hari pun lepas dari berdoa kepada Allah ampunan untuk kedua ayah ibu kita. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, beliau pernah ditanya, "Wahai Sufyan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan ucapkanlah, ya Allah sayangilah kedua ayah ibu kami sebagaimana keduanya telah membesarkan kami ketika kecil dulu." Maka berapa kali kita baca doa ini? Karena di situ ada perintah waqul, dan ucapkanlah. Berapa kali kita baca? Apakah setahun sekali cukup? Apakah setiap sebulan sekali? Atau seminggu sekali? Maka beliau pun menjawab, "Ini ara, saya melihat bahwasannya doa tersebut minimal dibaca setiap kali tahiyat." Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan, "Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima." Wahai orang-orang beriman, bersalawatlah kalian dan ucapkanlah salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada perintah ucapan untuk kita mengucapkan salawat kepada Nabi. Dan yang wajib
adalah setiap tahiyat ketika kita sholat fardu. Maka begitu pula di sini ada perintah untuk ucapkan doa untuk orang tua. Maka menurut saya minimal juga seperti salawat ketika sholat. Maka para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, perbanyaklah doa ampunan khususnya bagi orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Nabi SAW pernah bersabda, Innal abda la turfa'u darajatuhu fil jannah. Sungguh nanti akan ada orang yang diangkat derajatnya tinggi sekali di surga. Diangkat tinggi sekali mendekati derajatnya orang-orang soleh, derajatnya para nabi, para rasul. Maka orang tua ini pun bertanya, Anna lihada, dari mana saya mendapatkan kedudukan setinggi ini? Kenapa saya diangkat derajatnya mendekati derajatnya orang-orang mulia? Artinya orang tua ini orang tua biasa. Saya bukan alim ulama, saya bukan ustadz, saya bukan seorang ahli ibadah. Kalau ulama mungkin karena perjuangannya, karena ujiannya, maka naik derajatnya. Ahli ibadah karena pengorbanan ibadahnya mungkin naik derajatnya. Saya orang tua biasa. Dari mana saya mendapatkan ini? Apa jawabannya para hadirin sekalian? Yaitu dijawab bistighfari waladikalaka. Jenengan diangkat derajatnya karena sebab permohonan ampunan yang terus menerus dari anak panjenengan. Oleh karena itu para hadirin sekalian, jangan pernah kita lelah lupa untuk memohonkan ampunan bagi kedua orang tua kita, apalagi mereka yang sudah meninggal dunia. Kalau saja mereka ketika masih hidup sehari kita doakan 100 kali, maka setelah meninggal dunia harus lebih dari itu para hadirin sekalian. Mintakanlah ampunan. Ya Allah, ampunilah kedua orang tuaku, ya Allah. Demikian, perbanyak terus menerus. Laisa syai'un anfa'u lil mayyit minal istighfar. Tidak ada doa yang lebih bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal daripada permohonan ampun untuk mereka. Maka inilah 3 pelajaran yang mungkin bisa kita petik. Yang pertama adalah hendaknya kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua yaitu bagaimana pengorbanan kedua orang tua dalam mendidik anaknya, dan yang ketiga adalah yaitu bagaimana seorang anak yang soleh menjadi penyejuk mata bagi kedua orang tuanya. Dan saya mengingatkan bagi para orang tua, jika Anda memang menginginkan anak yang soleh, maka yang pertama adalah jangan lupa doakan mereka. Perbanyak doa, karena Allah telah menitipkan di lisan-lisan para ayah, di lisan-lisan para ibu, yaitu senjata ampuh. Kata Nabi SAW, "Thalathu da'awatin mustajabatin la syakka fihinna." Ada 3 doa yang mustajabah, tidak ada keraguan di dalamnya. Salah satunya adalah da'watul walidi li waladihi, doanya seorang ayah, seorang ibu bagi putranya. Maka senjata ini bisa dipakai berkali-kali dalam sehari. Maka sangat disayangkan para ayah membuang senjata ini begitu saja, dilupakan, tidak pernah dalam sehari dipergunakan, padahal bisa dipakai bolak-balik para hadirin sekalian. Oleh karena itu, marilah kita banyak-banyak berdoa, mendoakan anak-anak kita, kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dijaga dari segala keburukan, diberikan kebaikan, diberikan teman-teman yang baik, dijauhkan dari segala penyimpangan, khususnya pada saat ini banyak penyimpangan seksual. Hendaknya dijaga dari predator anak-anak. Semua itu butuh apa? Pengorbanan dari ayah ibu, banyak-banyak berdoa. Dan yang kedua adalah perbanyak amal soleh. Jadilah ayah ibu yang soleh, karena itu akan menjadi panutan, dan amal-amal soleh itu akan menjadi penjaga bagi anak-anak kita. Maka mari kita tutup perjumpaan pada pagi hari ini dengan doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima doa-doa kita. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara.
Allahumma ighfir lana dzunubana wastur uyubana fid dunya wal akhirah. Allahumma asli lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa asli lana akhiratana allati fiha ma'ashuna wa asli lana dunyana allati fiha ma'ashuna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqin ma tuhawwinu alaina min masa'ibid dunya. Allahumma mat'ina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna. Allahumma ij'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alil dunya akbar hammina wa la tusallit 'alaina man la yahrahuna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallama 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.